Selamat siang teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 8 September 2021. Saya akan membahas seberapa dalam koreksi altcoin di Crypto Deep 2021 ini. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning atau fake group. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke teman-teman, bahasan kali ini adalah seberapa dalam sih koreksi pada masing-masing altcoin di Crypto Deep 2021 ini, yaitu bulan September ya teman-teman. Kejadiannya adalah tanggal 7 tadi malam ya. Tanggal 7 tadi malam. Di video sebelumnya saya udah bahas tentang Crypto Deep secara umum. Teman-teman bagi yang belum melihat silahkan dilihat dulu videonya ya. Sekarang akan saya lanjutkan ke bahasannya ya. Oke teman-teman, bahasannya langsung saja ya. Sebentar saya klik dulu iklannya, saya tutup dulu. Oke, muncul iklan ya teman-teman. Gak apa-apa, saya pakai versi yang gratis. Oke, saya perbesar seperti ini. Oke teman-teman, saya cek sound dulu teman-teman. Karena ada pekerjaan konstruksi di sekitar rumah saya, jadi takutnya masuk. Saya coba tes dulu. Oke, nggak masuk. Baik teman-teman, kita akan bahas dulu ya. Kalau tadi pagi udah saya bahas tentang Bitcoin. Ini secara umum aja teman-teman ya. Secara umum aja. Bitcoin seperti ini ya ceritanya. Bitcoin ngedip sampai 2338 hampir ke 50. Hampir ke 50 ya. Bitcoin ngedipnya di situ, di sini. Terus kondisi turunnya Bitcoin ini mempengaruhi atau dipengaruhi juga karena market cap, maksud saya Bitcoin dominasinya kemarin naik ya. Ini juga udah saya bahas di video sebelumnya. Ini perlu saya bahas dulu untuk pembukaan. Jadi ini Bitcoin dominannya naik, ada kecenderungan orang positioning kembali dari altcoin masuk ke Bitcoin. Arahnya seperti itu ya, kecenderungan interestnya bagi orang-orang di seluruh dunia yang trading di kripto maupun altcoin maupun Bitcoin seluruh dunia di jumlah itu saat ini kecenderungannya dia sudah kembali lagi ke Bitcoin. Sedikit saja teman-teman loh, ini belum memastikan tidak memastikan bahwa semua orang masuk ke situ enggak, banyak orang masuk ke situ enggak, cuman kecenderungannya ada aliran interest atau kesukaan ke Bitcoin meningkat seperti itu. Kita coba akan tengok lagi setelah Bitcoin dominan. Kita sekarang ke Ethereum, teman-teman. Kondisi Ethereum bagaimana? Kondisi Ethereum sama juga tidak lepas dari koreksi ya, teman-teman. Yang bagian ini saya mengambil dari tren bawah nih ke atas. Ethereum juga terkoreksi sampai 38% lebih ya. Jadi koreksi tadi malam resistan support pertama jebol, support kedua jebol, low-nya adalah di 3000-an. 3000-an ini adalah historic price sebelumnya. Jadi sebenarnya koreksi-koreksi nah ini juga cukup mudah bisa istilahnya bisa dicegat seperti itu ya harganya. Jadi harganya ya ada support pertama, support kedua ya, terus support candle. Ini adalah support candle teman-teman. Jadi support candle itu kan historic price atau sejarah perulangan pergerakan harga yang terbentuk karena pernah ada di harga tersebut. Jadi untuk Ethereum kan pernah berada di sini atau area ini adalah area support lah seperti itu. Saya kasih warna dulu teman-teman, kok warnanya nggak bisa keluar sebentar. Di area sini lah, saya nggak bisa ini. Jadi penurunan kemarin dia itu untuk Ethereum juga tertahan di harga sebelumnya, di support sebelumnya. Ini area yang saya bikin garis itu, ini adalah pada saat Ethereum juga terkoreksi. Kalau saat ini, per closing hari ini, per saat ini dia masih ada candle doji teman-teman ya. Candle doji atau candle yang masih bingung ya. Oke, jadi di sini teman-teman, ini candlenya adalah doji ya. Nah,
Doji ini berarti perlu konfirmasi atau candlenya ini netral, belum ada kepastian mau naik atau mau turun, kecenderungannya belum terlihat. Nah, untuk candle doji, mari kita bahas ya teman-teman. Seperti di sini, doji atau biasa disebut doji adalah nama dari suatu candlestick saham yang mana close open hampir sama ya. Jadi close sama opennya hampir sama. Close opennya hampir sama, terus bentuknya seperti cross, seperti silang, inverted cross atau seperti tanda plus ya. Seperti tanda plus teman-teman lihat ya, ini seperti tanda plus. Ini adalah doji. Seperti tanda plus, kalau teman-teman lihat seperti tanda plus kan berarti seperti ini ya. Ini seperti ini. Misalkan ini untuk membahas karena ada yang nanya kemarin doji itu apa sih seperti itu. Ya seperti ini. Ini kan open sama close hampir berdekatan. Open close berdekatan, low-nya di bawah, high-nya di atas. Jadi ini kalau di Investopedia sebagai doji ya. Doji are neutral pattern atau pola netral ya. Open and close equal atau sama ya. Biasanya sama. Sebentar. Ini sama ya, intinya open atau close mendekati. Oke, sebentar. Formasinya ya seperti ini. Yang saya sebutkan tadi adalah yang long ledge doji ya, seperti ini. Ada juga yang gravestone dan juga ada dragonfly. Jadi memang bentuknya kalau dragonfly kan open, high-nya di atas. Kalau gravestone doji itu open close-nya di bawah. Kalau open close-nya di tengah ya yang seperti ini, long ledge, atau saya biasa menyebutnya sebagai doji biasa. Ini yang tengah ini perlu konfirmasi. Saya cuma membahas karena ada yang sempat nanya. Nah, seperti ini pergerakan juga, maksud saya seperti ini pergerakannya juga masih naik turun teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk kondisi dari Ethereum sekarang, ya dia masih di bawah dari supportnya. Dia di bawah support pertama. Support pertama yaitu di resistan ini 23, support di 23,6. Sekarang menjadi resistan ya. Karena 23,6 atau di 3491 itu saat ini menjadi resistannya dari Ethereum. Baik teman-teman, berikutnya kita cek kondisi dari Cardano atau ADA. ADA juga sama, terkoreksi kemarin sampai support pertama ya. Support pertama jebol, di sini jebol, support kedua jebol, ketiga jebol. Sempat disentuh maksud saya ya. Sempat disentuh, namun demikian closingnya hari ini dia mendekati lagi ke 23. Kalau kita lihat, ini sebenarnya kondisi close-nya hari ini itu sebenarnya tadi bagus, kembali ke history candle sebelumnya. Kalau kondisi sekarang juga masih belum pasti ya bentuk candlenya ya. Ini closingnya dia di bawah support. Supportnya ada di 2,6. Support berikutnya dia ada di candle ini teman-teman, yaitu di 2,3 dan di 2,2. Jadi terkoreksi juga sama sampai 50. Jadi kalau teman-teman yang antri sampai 50 ya dapat tadi malam seperti itu ya. XRP juga sama teman-teman. XRP juga terkoreksi. Ini candlenya saya geser karena ini candle yang besar, saya ganti ke sini, kita ambil yang ini karena udah tembus ke atas kita naikkan seperti ini. Ya. Tren yang kita ambil adalah ini. Koreksi terakhir dari XRP ya, ekstrim juga ya teman-teman. Sampai 50 retracement. Jadi support pertama jebol, support kedua jebol, support ketiga di 50. Dan bagusnya lagi sebenarnya untuk XRP ini sebenarnya kembali lagi naik, ditarik ke atas ya closingnya, walaupun closing kemarin. Kalau closing hari ini belum. Kalau kondisi per saat ini saya bicara ini, dia masih ada kecenderungan turun seperti itu. Jadi memang karena kondisi seperti itu, saya juga nggak positioning aja lah, saya lebih baik nonton. Matic juga sama teman-teman ya. Matic juga sama, kemarin sempat tinggi, trennya sempat tinggi, jadi ini saya update ke sini. Ya, dalam pergerakan naik kemarin, naiknya sudah bukan ini ya, tetapi naiknya sudah bukan yang candle ini, tapi udah ganti. Saya geser dulu. Tren naiknya udah bukan itu, tapi yang ini ya. Terus dalam tren
naik kemarin juga ikut terkoreksi. Support pertama jebol ya, support pertama jebol, support kedua jebol, ketiga hampir keempat. Matic ekstrim juga ya teman-teman, koreksinya hampir 61. Tapi di 61 kebiasaannya sih kalau koreksi itu sampai 61 ada target kenaikan ke 38 dan udah kecapai sih tadi malam di sini. Koreksi sampai 61 tidak kuat di 38, dia akan turun dulu ke 61. Udah kecapai di sehari kemarin, langsung kembali lagi ke 38. Namun demikian kalau misalkan ini nanti juga tidak kuat di 38, memang ada kemungkinan akan bermain sampai 61 untuk Matic. Baik teman-teman, berikutnya adalah XLM ya. XLM sama candlenya ini saya pindah dulu, yang maksud saya yang Fibo yang ini saya pindah dulu. Kita akan mengukur koreksinya ya. Untuk XLM kemarin juga terkoreksi sampai 61. Ya, 61. Dan saat ini dari 61 itu kan kemarin ada kenaikan kemungkinan sampai 38 retracement udah kecapai juga. Namun demikian per saat ini kondisi dari candlenya si XLM ini dia masih belum kuat di bawah 38. Ya tunggu dulu sampai closing hari ini karena area di sini kalau saya lihat cukup kuat. Kalau saya lihat area di sini banyak sekali, bukan banyak sekali ya, ada lah seperti ada support di sini. Kalau misalkan dia nggak kuat di 0,35, ada kemungkinan dia akan kembali menguji ke 50 dan kalau menurut kebiasaan di Fibo dia akan mencari ke 61,8 atau di 0,28. Itu adalah untuk XLM. Jadi perhatikan dulu untuk supportnya adalah di 0,325 yang saya garis merah ini. Kalau itu nggak jebol, kalau itu jebol ada di 0,31 dan kemungkinan besarnya dia akan ke 0,28. Baik, teman-teman, berikutnya adalah Doge. Hampir tidak ada yang tidak koreksi teman-teman ya. Semuanya koreksi. Doge ini juga malah koreksinya udah lebih dulu sih ya. Karena dalam tren naik ini Doge udah koreksi support pertama, support kedua, support ketiga, support keempat, support hampir support kelima. Jadi koreksi kemarin dia tidak, sebenarnya di sini dia kuat di 38 oke ya, lanjut. Sayangnya dia nggak kuat, terus ikut koreksi kemarin. Tidak kuat di 38, ada target ke 61 kecapai, bahkan overshoot sedikit ke bawah. Nah, di bawah ini dia mantul ya, teman-teman, kembali lagi ke 50. Nah, dia belum kuat. Jadi ada kemungkinan untuk Doge dia akan di 0,23 kisarannya di situ, kemungkinan ya. Kemungkinan besarnya akan di situ karena dia belum kuat di 38,2. Sekarang juga candlenya di 50 ini masih doji, masih bingung, masih belum ada konfirmasi pergerakan. Baik teman-teman, EOS yang sebenarnya juga saya ada barang juga teman-teman. EOS yang sebenarnya ini juga on track banget ya kemarin tuh sebenarnya, pergerakannya on track, kena kondisi koreksi juga. EOS, oke, kita akan update dulu Fibo-nya. Ya, Fibo yang besar ini kita ambil dulu. Ya, Fibo yang besar kita geser dulu ya teman-teman biar bisa analisanya lebih enak. Kita geser dulu ke kiri. Oke. EOS ini dalam kenaikan kemarin dia terkoreksi sampai 61. Ya, sama ini teman-teman. Ini ada kemungkinan dia masih akan bermain di 61 dulu. 61 retracement karena dia tidak kuat di 38 ya. Ada kemungkinan dia akan bermain di area sini dulu. Oke, ini adalah dot. Polkadot. Kita geser dulu Fibo-nya ke kiri ya. Polkadot juga sama ikut terkoreksi semuanya. Polkadot koreksinya sampai 50% di sini. Ini bagusnya Polkadot, dia sekarang kembali dan terjaga di atas MA 200. Ini teman-teman lihat ya, teman-teman lihat, sebentar saya hapus dulu. Teman-teman lihat ini dot terkoreksi kemarin sampai 50 retracement di bawah. 50 retracement dia naik lagi ke 38. Jadi karena dia di 38-nya dia hanya disentuh, ada kemungkinan memang dia ke 23 terjaga, apalagi ini terjaga di MA 200. Ini bagus ya, untuk dot bagus ini pergerakannya. Jadi koreksi kemarin dia di 38 berhasil naik lagi dari 38. Jadi biasanya kalau nggak kuat di 38 tuh ada kemungkinan sentuh langsung ke 61.
Jadi dia dianggap kuat ini karena dia 38 pun dia nggak sentuh saat ini closingnya. Jadi dot ini termasuk bagus. Polkadot ini termasuk bagus ini ya pergerakannya. Jadi koreksinya masih dalam koreksi-koreksi ringan ya, 0 sampai 23, 0 sampai 38. Nah, kalau misalkan besok misalkan ada penguatan di atas 23 dan lanjut ataupun dari sini lanjut, ini kedua jenis koreksi ini masih ringan dan biasanya tren ini masih akan lanjut. Ini adalah untuk dot. Kita lihat apakah BNB kepengaruh. Lah, BNB juga kepengaruh teman-temannya dalam tren naik kemarin. Ya, BNB sendiri koreksi support pertama jebol, support kedua jebol, support ketiga hampir support keempat. Di sini adalah MA 200. Dia mantul dari situ. Sekarang dia bertahan di atas 38. Kalau misalkan nanti closingnya dia tidak ada kuat di 38 ini atau di 419, maka ada kecenderungan dia akan bermain di kisaran 61 retracement. Namun sekali lagi di sini ada MA 200. Kalau 61 retracement-nya itu ada di $356, sedangkan MA 200-nya ada di 385. Jadi kemungkinan akan tertahan di MA 200-nya. Perhatikan itu teman-teman. Ya, ini sama juga secara umum theta full ini di full ya teman-teman. Kalau kita lihat sekarang kita geser, kita kasih Fibo, koreksinya juga sama, koreksinya ekstrim 61. Ini malah cukup ekstrim nih koreksinya karena kita harus hanya memandang dari tren ini aja. Koreksinya ekstrim ya, sampai sekarang tidak kuat di 50 retracement, sekarang menuju ke 61. 61, tapi kalau kita lihat 61 ini dia ada banyak candle di sini. Kemungkinan dia akan menjadi support dan juga di sini karena ada candle ya, candle historiknya. Kita lihat apakah tiba ini ada terpengaruh juga. Ini saya lihat sih nggak ada pengaruh begitu ya teman-teman. Karena apa? Karena dia kondisi market turun, dia juga berada dalam area sideways yang sama. Hedera has grab teman-teman. Kita coba, kita geser dulu ke sini. Hedera has grab kita tarik dari tren, oke, dari tren ini aja. Hedera has grab, terus tren atas kita ganti ke sini. Oke, saya nggak yakin ya ini kemarin tarikannya kapan. Apakah sebelum atau sesudah? Kita mesti cek di dalam time frame 1 jam. Apakah tarikannya jam berapa? Hedera has grab kok malah naik seperti itu teman-teman. Ini jam berapa ini? 4 jam, 1 jam. Kira-kira tanggal 7 kita cek puncaknya dia itu tanggal berapa? Tanggal 7. Ini kalau saya lihat dia malah naik teman-teman. Hedera has grab malah naik. Oke lah, itu tidak terlalu signifikan. Intinya kita mau ngelihat koreksinya dia sekarang di berapa. Kita kembali ke time frame 1 hari. Ya, seperti ini. Ya, kita lihat sekarang Hedera has grab dia juga terkoreksi sampai 3850. Nah, 50 ini adalah MA 200. MA 200 dia mantul dari situ dan dia bagus. Hedera has grab cukup bagus ya teman-teman, bisa bertahan di atas 38. Jadi kalau barang-barang yang masih di atas 23 atau 38 retracement itu masih bagus. Cuman kalau yang sampai lebih dari 61 dan belum berhasil naik itu lemah berarti. Kalau yang umum biasanya sampai 50 itu wajar. Tapi kalau hanya sampai 23 38 itu ringan aja koreksinya. Seperti Bitcoin sebenarnya kan kalau kita lihat hanya sampai di sini, di Bitcoin ini perhatikan. Kalau Bitcoin kan sebenarnya koreksinya juga sampai 38 aja teman-teman. Yang jadi masalah adalah koreksinya itu terlalu cepat. Dalam satu malam langsung segitu. Jadi teman-teman tentu juga agak susah ya, pasti stop lossnya pada kena semua seperti itu. Kalau koreksinya itu ya seperti naiknya, istilahnya naiknya pelan, koreksinya pelan juga tidak ada masalah seperti itu. Masih bisa untuk mengamankan diri seperti itu. Kalau koreksi yang cepat dan senyap itu ya tepat sekali untuk merontokkan akun seperti itu teman. Susah sekali ya teman-teman dalam kondisi sekarang kalau nggak pakai stop loss ya bisa kena seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya kita lihat juga ZIL. ZIL kan kemarin saya bahas sebagai barang yang bagus. Memang di sini juga kelihatan sih pergerakannya ini barang sebelum ada dip kemarin ya. Memang dia sebenarnya bagus dia. Untuk ZIL sekarang, ZIL kemarin ikut terkoreksi sampai ke 50-61 hampir. Nah, ZIL ini teman-teman dalam daily ini adalah MA 200-nya masih di sini.
Jadi dia masih ada tugas harus kembali ke EMA 200. Dia baru 2 hari teman-teman di atas EMA 200 sudah dihajar market ya seperti itu. Jadi kalau sekarang dia masih di bawah 38 retracement. Jadi ini ada tugas bagi dia. Kalau closing per hari ini nggak kuat di 38, ada kemungkinan dia akan bermain sampai 61 retracement. Oke teman-teman, ini ada yang minta dibahas big ya kalau nggak salah ya. Big ya, big. Coba saya cek dulu yang minta dibahas tadi apa. Ini ada yang minta dibahas ya, Bang minta tolong dibahas big juga seperti itu. Kita cek ya big. Ya big itu dulu barang yang pernah saya tradingkan juga teman-teman. Big, TWT, Trust Wallet sama apa ya lupa saya. Cake kalau nggak salah Cake ya. Nah, big ini saya coba analisa dulu ya teman-teman. Big itu, nah ini MA-nya belum saya pasang ya, MA 200-nya. Oh ini MA 200-nya nggak nongol teman-teman. MA 200-nya nggak nongol. Oke, kita lihat dari puncaknya big kemarin ke low-nya itu, big ini sebenarnya pergerakannya belum kemana-mana loh teman-teman. Ini tren turun. Ya, dalam tren turun ini dia sideways-nya lama. Ya lama sideways-nya. Kalau kita cari titik paling banyak aja boleh dibilang ngedipnya Bitcoin kan di sini. Ngedip bareng Bitcoin kan di sini nih. Sampai low-nya di sini. Nah, kalau kita tarik kondisinya. Nah, big itu belum pernah naik setinggi barang ketika Bitcoin turun. Jadi gini. Pada waktu Bitcoin turun tuh ini sini, bulan Mei. Tanggal 19 ya. 19 Mei turun dalam Bitcoin, big ikut turun. Big sempat naik ke sini, terus big setelah itu bermain di sini terus. Nah, di dalam pergerakan turun ini, big itu dia belum pernah berhasil menembus resistan pertama. Sehingga koreksinya juga dia nggak kemana-mana. Artinya big ini nggak kemana-mana, masih berada dalam area ini. Ini kita lihat ini adalah resistan, ini terjadi juga di seperti SIP ya. Nah, yang tadi saya bahas, nah ini juga kan harganya nggak kemana-mana, itu seperti dengan big tadi. Nah sebelumnya yang saya bahas juga pernah saya pakai ini, saya trading kan. Trust Wallet token. Nah ini bagus, lebih bagus ya. Kenapa? Karena dalam tren turun ini, ya dalam tren turun ini teman-teman untuk Trust Wallet, dia sudah naik dalam tren turun, dia sudah retrace ke atas ya. Retrace ke atas sudah menembus resistan pertama, resistan kedua, resistan ketiga, keempat, kelima, high-nya. Nah, pas tembus high berapa hari terus koreksi. Kalau misalkan tembus high-nya kemarin, kita bisa cari targetnya dia, kita pasang di 161. Nah, dia ada target sebenarnya di sini. Ini Trust Wallet Token, ini barang saya dulu. Saya pernah bahas ini dulu. Ya, tapi terlalu lama saya cut loss, saya nggak salah di sini. Saya masuk pas naik di sini, cut loss turun kan? Turun dan naik lagi, saya sudah sibuk dengan barang yang lain. Sebenarnya ini bagus juga pergerakan teman-teman. Nah, selama tren kemarin teman-teman, selama tren pergerakan dari TWT BUSD ini, kita coba tengok ya dalam tren naiknya dia. Ya ekstrim, ya nggak ekstrim sih maksudnya sampai 50. Bagus, ini bagus. Dia bisa tahan di atas 38 retracement. Jadi ini barang masih bagus. Dicelup sebentar dia mantul di atas 38 dan hari ini dia ini bagus. Trust Wallet Token. Pergerakannya bagus. TWT USD. Oke teman-teman, berikutnya Waves. Waves kemarin kan bagus juga kan pergerakannya. Kita tengok dulu. Kita geser dulu Fibo-nya karena kita mau mencari Fibo yang naik. Nah, seperti ini. Dia terkoreksi sampai berapa? 50, 38. Nah, ini juga barangnya bagus. Jadi ada beberapa yang bagus. Tadi apa ya? Waves. Saya catat dulu ya, teman-teman. Tadi yang bagus adalah Waves. Ya, Wave, terus TWT, Trust Wallet Token, ada lagi satunya apa tadi? Pokoknya teman-teman perhatikan kalau koreksinya dia masih bisa bermain di atas 23 terutama, itu bagus. 38 bagus.
Ya Bitcoin sendiri sebenarnya koreksinya masih wajar normal, cuman masalahnya terlalu cepat seperti itu ya. Fed, Fed kita lihat, kita geser dulu Fibonya. Oke, sebentar. Kita coba geser dulu Fibonya untuk Fed ini. Nah, seperti ini. Fed kita rubah ya. Bersihkan dulu teman-teman. Fed itu koreksinya sampai 613, 6150. Ini juga bagus barang. Bisa bertahan di atas. Fed bisa bertahan di atas ini. 38. Ya dijaga aja jangan sampai dia turun di atas di 38, karena kalau 38 nggak kuat retracement-nya dia bisa ke 61 atau 0,09. Fed juga bagus ya teman-teman, hitungannya saya catat dulu. Fed ya, Fed juga bagus. Sorry teman-teman kalau misalkan ada yang blank ya, karena ketekan tadi tombolnya. Nggak tahu saya di menit keberapa dia ketekan ya. Ketekan tangan tadi ininya rekamannya. Oke, setelah Fed, Algorand teman-teman. Ini Algorand justru bagus banget teman-teman, bisa lihat Algorand. Algorand kondisinya kayak gini. Ini barang bagus ya. Jadi ketika kemarin dia terkoreksi sampai 61, justru hari ini tembus high-nya. Tembus high-nya. Ini bagus banget ini barang Algorand. Sekarang dia untuk Algorand teman-teman, sekarang dia sudah berhasil menembus resistan di 1,5 dan ini mau nembus high-nya. Targetnya di berapa Pak untuk Algorand? Algorand ada target di sini 2,5. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ada berapa tadi? Wave, Trust Wallet Token, Fed, VeChain, dan Algorand ya. Algorand itu yang bagus. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.